Barang siapa yang menakjubkan akan dia oleh sesuatu, baik harta, baik anak, baik bini, baik laki, ucap, katakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Misalnya kita masuk ke dalam kebun, melihat kebun itu rindang, melihat perumahan ini bagus, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain Allah, selain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berisi harta, dengan harta ini kita senang, dengan harta ini kita merasa nyaman, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita berisi anak, berisi bini, berisi laki, nyaman dilihat, nyaman kelakuannya, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ma'an'amallahu ala abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin fayaqul Masya Allah, la quwwata illa billah, fayara fi afatan dunal maut. Ujar Nabi, siapa diberikan nikmat kepadanya, lalu nikmat itu menyenangkan hatinya, supaya nikmat yang menyenangkan hati ini jangan sampai membuat kita susah di belakang hari, supaya nikmat yang menyenangkan ini jangan sampai bikin kita sakit hati di belakang hari, baca ajar Nabi, Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, kita bisa anak halus, nyaman hati menimang-nimang anak nih, tapi kita kada tahu ya anaknya yang menyakiti hati kita. Sebenarnya umur 20 tahun ini mulai susah, kita kada tahu lagi. Kan banyak anak lagi harus kita sayangi, kita manjakan. Sekali umur 20, ini yang menyiksa kita, ini yang mulai bangkrut kita. Nah, jadi saat kita waktu anak ini halus, anak ini kita sayang, kita manja, supaya anak ini jangan mencelakakan kita, baca di hadapan si anak itu Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka anak ini sepanjang hidupnya kada akan menyusahkan kita kecuali kematiannya, ajar Nabi. Nah, barang kayak itu juga, sayang lawan sepeda motor, sayang lawan kendaraan, padahal kita kada tahu barangkali membunuh kita kendaraan mungkin. Menyebabnya orang mati kecelakaan karena kendaraan yang disayanginya, bisukan dipusut, bisukan disapui, dibersihi, ini membunuh sekalinya. Nah, supaya kendaraan ini jangan mencelakakan kita, kendaraan yang kita sayangi ini, bacakan di kendaraan itu ya Nabi, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu berlaku baik untuk benda, baik untuk anak, baik untuk bini, baik untuk laki. Kita sayang lawan bini nih, supaya bini ini jangan maulah kita susah di belakang hari, supaya bini ini jangan maulah kita pusing di belakang hari. Kita bacakan di kepala bini bilingnya guring, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bini kayak itu juga kan laki nih, baca mengalih aku ya bini kan laki nih. Nah, yang orang ini bacakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Nabi kita menjamin ini, orang yang dibacakan itu kada akan menyusahkan kita, kecuali hanya kematian dia nantinya. Para muhibbin rahimakumullah. Waruya dan diriwayatkan man dakhala manzilahu aw kharaja minhu faqala bismillah Masya Allah, la quwwata illa billah, tanafarat anhu syaitan min baini yadai wa anzalallahu alaihi al-barakat. Kalau kita masuk rumah, ujar Nabi, atau kita keluar rumah, baca bismillah Masya Allah, la quwwata illa billah, syaitan buka dan Allah turunkan barakah di rumah itu. Nak masuk rumah, bismillah
Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, jadi kenapa sebab bacaan ini mendatangkan macam-macam keutamaan? Apa sebab bacaan Masya Allah, la quwata illa billah itu mendatangkan manfaat yang banyak kepada kita, pertolongan kepada kita? Karena bacaan itu pengakuan dari kita bahwa yang terjadi itu kehendak Allah dan tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah. Di saat kita mengakui tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, Allah akan perkuat kita. Allah akan tolong kita. Kalau kita mengakui yang kuat itu hanya Allah. Nah, coba kalau kita kadang membaca itu, berarti kita merasa kuat. Berarti kita merasa mampu. Nah, di saat kita merasa mampu, merasa kuat, itulah Allah satu saat akan menghinakan kita, akan melemahkan kita. Jadi itu rahasianya. Kenapa bacaan ini hubungannya dengan banyaknya datang barakah, banyaknya datang pertolongan? Karena bacaan itu ada pengakuan kita, kita lemah, kita kada punya apa-apa, yang kuat itu hanya Allah. Nah, di saat itulah datang pertolongan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Kenapa perang Badar itu menang kita? Perang Badar itu menang kita cuma 313 orang. Orang kafir lebih 1000. Senjata kita sedikit. Orang kafir lengkap senjata. Perang menang kita. Kenapa kita menang? Karena kaum muslimin yang 313 ini begitu melihat banyaknya musuh, mereka hilang kekuatan, hanya pasrah kepada kekuatan Allah. Ya Allah, kami tidak punya kekuatan, kami lemah, kami hina, hanya Engkau yang maha kuat. Di saat mereka mengakui lemah, mengakui Allah yang kuat, disitulah Allah beri pertolongan. Musuh kafir ribuan itu buka, kujang kacir kalah mereka. Itu pelajaran bagi kita. Kita akan jadi kuat di saat kita merasa lemah, tapi kita akan lemah di saat kita merasa kuat. Nah, perang Hunain, 12.000 kaum muslimin perang Hunain menghadapi kaum Hawazin. 12.000 berangkat pasukan, merasa besar pasukan 12.000, senjata lengkap. Kaum muslim merasa besar, merasa kuat. Sampai di Hawazin, kucang kacir 12.000 ini dihadang musuh di sana. Ditegur oleh Allah, kenapa kalian kalah? Karena kalian mengandalkan kekuatan kalian. Kalian lupa bahwa yang kuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalau kita hendak menang, kita rasakan kita lemah. Yang kuat itu hanya Allah akan menang. Itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan-bacaan Masya Allah, la quwata illa billah. Itu intinya, la quwata illa billah. Di saat kita mengakui yang kuat itu hanya Allah, kita lemah, Allah akan beri kita kekuatan. Nah, kenapa Firaun itu kalah? Pasukan semakin banyak Firaun. Kenapa Namrud kalah? Merasa kuat. Mereka lupa bahwa ada Allah yang lebih kuat daripada mereka itu. Nah, jadi jangan diingat membaca Masya Allah, la quwata illa billah. Anak ditimang, Masya Allah, la quwata illa billah. Kendaraan yang kita sayangi sambil dibasuh, Masya Allah, la quwata illa